Selamat datang di podcast pada hari ini. Nah, di sini kita bakal bahas dua sosok besar dalam sejarah filsafat, yaitu Socrates dan Aristoteles. Mungkin kita bakal kenalan dulu nih sama Socrates sama Aristoteles ya. Mungkin dari Socrates terlebih dahulu. Halo, di sini saya Eloise Eva sebagai Socrates. Oke, hai, saya Vivi Arianto. Di sini saya berperan sebagai Aristoteles. Baik, untuk pembuka pembahasan di awal, mari kita mulai tanya nih ya ke Socrates tentang gaya hidupnya. Jadi pertanyaannya, apa sih yang paling mencolok dari caranya Socrates dalam menjalani hidupnya? Ya, Socrates sendiri itu menjalani hidupnya ya secara sederhana dan gak neko-neko. Sebenarnya Socrates itu bisa dibilang dia hanya menyampaikan apa isi pikirannya. Dia gak nulis apapun tentang isi pikiran itu semua itu ditulis oleh muridnya yaitu Plato sendiri. Dan tipe Socrates sendiri dia itu memilih lebih suka hidup di jalanan Athena dan berbicara dengan rakyat-rakyat biasa, masyarakat-masyarakat di Athena, dan juga dia tuh suka ngedeketin siapapun yang dan ngajuin pertanyaan mendasar kayak apa sih itu sebenarnya kehidupan, apa itu sebenarnya sebuah keadilan sendiri. Baik, jadi dari Socrates sendiri berarti dia lebih ke pandangan pola pikir dan pendekatan terhadap lingkungan sekitar ya. Ya, benar banget. Dan Socrates ini sebenarnya hidupnya itu selaras dengan filosofi yang dia pegang sendiri. Dan menurut dia, apa yang tidak dipertanyakan ya itu nggak usah dijalanin gitu nah. Dan dia itu tipe yang mengabdikan dirinya pada pencarian kebijaksanaan lewat pertanyaan atau apapun itu. Dan dia berpikir sejatinya itu cuma ditemukan dengan cara menguji diri sendiri lewat pertanyaan-pertanyaan itu dan memeriksa keyakinan kita udah bener nggak ya? Baik, menarik banget nih ya ternyata dari pemikiran Socrates sendiri. Sementara itu kita beralih ke Aristoteles, memiliki pendekatan yang sangat berbeda ini. Mungkin bisa disampaikan untuk Aristoteles. Kalau dari Aristoteles sendiri, kalau Socrates kan mencari kebenaran itu dengan berkelana ya, mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang etis kayak gitu. Kalau Aristoteles nih enggak. Jadi Aristoteles ini dia itu mencari kebenaran dengan mengumpulkan semua informasi. Jadi informatif semua itu dikumpulkan baru diolah dengan beberapa disiplin ilmu. Itu akhirnya menjadi sebuah baru didata menggunakan analisis data kayak gitu. Jadi nggak langsung apa yang didengar langsung ditangkap itu enggak. Terus kalau Aristoteles ini agak ribet ya. Jadi habis setelah itu ditulis, nah nanti dari hasil tulisannya itu menjadi sebuah karya begitu. Di mana di dalamnya itu nanti bisa membahas sebuah logika, politik gitu. Dan bidang ilmu lainnya juga seperti biologi gitu. Berarti kalau Aristoteles sendiri dia lebih ke informasi, ilmu pengetahuan dan juga menjadikan hal-hal tersebut sebuah karya ya. Jadi bisa dikatakan Aristoteles itu pemikiran yang lebih terorganisir dan metodologis, ya benar ya? Iya benar. Jadi kalau Aristoteles ini percaya bahwa kebenaran itu ditemukan dengan observasi dan logika. Jadi Aristoteles ini memandang alam semesta itu dia menilainya dengan metode empiris, gitu bahasanya ya, metode empiris. Terus selanjutnya, gaya hidup Aristoteles ini dia lebih akademis. Dia terorganisir, akademis juga kayak gitu. Kalau Aristoteles kan kalau Socrates itu dia bertanya langsung gitu kan, melihat suatu fenomena dia bertanya tuh langsung. Kalau Aristoteles ini enggak, Aristoteles ini dia fenomena yang dia lihat udah dia amati betul-betul, dia teliti, dia telah dengan betul-betul sehingga nanti bisa menjadi sebuah kebenaran gitu. Dia simpulkan dari data-data. Oke, baik. Kalau dari Aristoteles itu dia lebih ke pengamatan, sedangkan dari Socrates itu tentang cara berpikir ya. Baik, perbedaan ini mungkin menjadi cerminan fokus mereka pada cara menemukan kebenaran ya. Socrates kayaknya lebih tertarik pada aspek moral dan kebajikan seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Sementara Aristoteles lebih memusat perhatian pada ilmu pengetahuan dan realitas objektif. Gimana menurut Socrates? Ya benar, menurut Socrates sendiri bahwa kebahagiaan sejati itu karena kita sudah menjalankan kehidupan sesuai dengan budi luhur dan penuh refleksi. Jadi karena kita setiap harinya kita bertanya pada diri kita sendiri,
ini kita udah benar nggak ya? Jadi menurut Socrates kebahagiaan itu ya karena hasil uji coba kita sendiri. Dan tapi sementara Aristoteles dengan konsep eudaimonianya dia, yang dimana dia berpikir bahwa kebahagiaan itu karena dari menjalankan hasil potensi kita sendiri, karena kita melakukan suatu uji coba dan itu berhasil, kayak oh ya kita udah masih cepat puas nih. Sedangkan Socrates sendiri dia nggak cepat puas orangnya, dia selalu mempertanyakan hal-hal sederhana, kalau seperti ini itu kayak gimana, kalau seperti ini itu kayak gimana. Jadi dia nggak karena satu jawaban ini udah cukup di situ, enggak. Jadi kalau misalkan itu tidak ada jalan lainnya, dia selalu mempertanyakan banyak hal. Dan itu pun yang ditulis oleh Plato sebenarnya. Jadi bersangkutan ya. Iya. Jadi bisa dibilang Socrates ini lebih fokus pada dialog internal tentang kehidupan yang baik, seperti dirinya sendiri, pemikirannya. Sedangkan Aristoteles sendiri mencoba memahami struktur dunia di sekitar kita dengan uji coba, ilmu, pengetahuan ya. Baik, untuk itu Socrates ada yang ingin disampaikan? Benar, Aristoteles itu orangnya introspektif, yang dimana dia suka mengajak orang-orang sekitarnya mempertanyakan asumsi yang sudah mereka berikan. Jadi jika ada pertanyaan dan orang lain memberikan suatu jawaban, dia akan bertanyakan jawaban itu lagi. Udah benar nggak? Menurut kamu seperti apa jawabanmu itu sebenarnya? Beda dengan Aristoteles yang dimana itu orang yang nyari tatanan alam semesta, mengamati fenomena alam, terus mencoba menemui logika di balik itu semua. Dan dua pendekatan ini tuh beda banget, tapi sama-sama memberikan suatu kontribusi besar pada bagaimana kita memahami kebenaran dari kehidupan sebenarnya. Baik, jadi dari Socrates yang udah disampaikan itu dia lebih ke memastikan berkali-kali untuk kayak ini udah benar apa masih ragu atau salah nih. Sedangkan dengan Aristoteles dia lebih suka ke logika dan mencoba hal dan membuktikan gitu ya. Iya, benar banget kan. Dan Iya, Aristoteles tuh cepat puas banget gitu dengan hasil yang dia dapat. Berbeda dengan Socrates sendiri yang kayak nggak bisa sampai sini aja nih, Iya, harus ada lagi, pokoknya cari terus, ya, harus ada lagi. terus menerus gitu. Benar. Baik, terus nih menurut kalian gimana sih relevansi pemikiran mereka sama gaya hidup modern pada gaya hidup modern ini? Apakah kita perlu lebih banyak bertanya kayak Socrates yang udah disampaikan, atau lebih observatif dan sistematis nih kayak yang udah disampaikan Aristoteles? Mungkin kita bisa beralih ke Aristoteles terlebih dahulu ya, soalnya kan udah disampaikan dari awal dari Socrates. Boleh Aristoteles? Oke, I think kayaknya dua-duanya ini sama-sama relevan ya. Jadi untuk gimana ya, pendekatannya Socrates ini menunjang banget karena kan dari bertanya itu kita memulai yang namanya berpikir kritis. Nah nanti setelah kita bertanya dan kita mulai berpikir kritis, nanti ada namanya pendekatan, kita gunakan namanya pendekatan dari Aristoteles ini. Caranya Aristoteles ini nih berguna banget, apalagi di era zaman sekarang itu kan kita dalam satu hitungan detik ini kita juga bisa dapat berbagai macam informasi gitu. Jadi kita kan nggak bisa langsung menelan semua informasi itu secara langsung. Jadi kita harus mempertanyakan. Nah, nanti dari kita mempertanyakan itu akhirnya kita data, kita analisis kebenarannya bagaimana gitu. Jadi nanti akhirnya dari situ kita bisa membuat yang namanya keputusan yang lebih rasional. Oke, baik. Nah, dari situ udah kelihatan nih ya, dari pendapat yang disampaikan oleh Aristoteles ini yang dimana harus berpikir kritis. Dengan adanya berpikir kritis ini yang akan disortir menjadi data, analisis, dan menjadikan keputusan yang rasional, benar ya? Jadi menarik banget nih ya pembahasan kita pada hari ini. Kita memang bisa banyak banget nih belajar dari perbedaan pendekatan mereka terhadap hidup dan kebenaran. Nah mungkin pembahasan kita nggak sampai di situ doang pastinya. Aku mau tahu nih dari kalian terkait hidup, tujuan hidup, kebahagiaan, kebenaran, dan kenyataan. Ini mungkin lebih spesifik ya, kita masuk ke dalam dari tema utama pada hari ini. Mungkin kita bisa mulai dari yang pertama, yaitu apa sih hidup menurut masing-masing dari kalian? Socrates, boleh? Pertanyaan bagus ini. Ya gimana ya, menurut aku sendiri, hidup itu ya mencari suatu kebijaksanaan. Dan dimana seperti yang Socrates bilang, dia bilang apa yang tidak dipertanyakan itu tidak layak untuk dijalani. Hidup yang tidak penuh dengan pertanyaannya
nggak pantas disebut sebuah kehidupan gitu. Nah, karena sebagian besar kehidupan manusia itu penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang harusnya memiliki jawaban sendiri. Dan hidup itu bukan hanya sekedar sebuah biologis, tetapi hidup itu penuh dengan refleksi. Hidup itu penuh dengan introspeksi, pemikiran kritis, dan dialog yang mendalam tentang makna, keadilan, dan kebajikan. Nah, melalui dialog dan introspeksi, itu sebenarnya dari inilah kita bisa memahami tentang siapa sebenarnya diri kita. Apa sebenarnya tentang hal di sekitar kita itu apa aja, dunia sekitar itu membahas tentang apa aja. Dan hidup itu soal ngejar kebenaran, bahkan kalau kebenaran itu sulit untuk ditemukan gitu. Baik, cukup dari Socrates. Jadi lebih merefleksikan dari dan introspeksi ya, yang dimana memahami diri sendiri, dunia, lingkungan. Baik, untuk dari Aristoteles nih, mungkin bisa memberikan pendapat dan pandangannya terhadap hidup. Oke, menurut saya, jadi hidup itu adalah ketika kita bisa menggunakan akal kita untuk melakukan sebuah kebaikan ya. Tuh. Jadi kita itu nggak asal bertindak dalam melakukan sesuatu itu, kita berpikir dulu apakah ini baik, apakah ini benar kayak gitu. Jadi kita harus menggunakan hidup itu semaksimal mungkin untuk berbuat kebajikan kayak gitu sesama manusia. Baru kita juga hidup itu menurut saya itu berlandaskan dengan yang namanya rasionalitas, moralitas, dan keseimbangan. Jadi hidup itu bukan cuma tentang berpikir, cara kita berpikir, tapi cara kita juga untuk bertindak secara benar dan baik. Baik, untuk dari Aristoteles berarti harus mengetahui ya tentang benar dan salah, kebaikan, dan rasional ini menjadikan landasan tindakan untuk kedepannya. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan pertama nih ya, tentang apa sih itu hidup menurut masing-masing dari kalian. Mungkin kita bisa mulai dari Aristoteles nih ya, untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, jadi menurut saya itu hidup itu adalah ketika kita mampu menggunakan akal kita untuk berbuat kebaikan. Hidup kita ini bermanfaat untuk orang lain atau tidak. Jadi kita full menggunakan akal kita untuk berbuat baik kayak gitu. Dan kita ini juga hidup harus berlandaskan yang namanya rasionalitas, moralitas, dan keseimbangan. Jadi kita ini hidup ini bukan cuma untuk berpikir, tapi juga bertindak yang benar. Berarti dari Aristoteles sendiri yaitu harus tahu benar dan salah, terus mengetahui kebaikannya, perilakunya, dan menjadikan tindakannya itu harus rasional gitu ya. Itu gambaran besar. Baik, untuk selanjutnya Socrates bisa memberikan pendapatnya. Sebenarnya ini pertanyaan bagus sih menurut saya sendiri. Ya, hidup itu bukan hanya tentang berpikir rasional dan bertindak, tapi kita juga harus mencari tentang sebuah kebajikan, tentang kebijaksanaan itu sendiri. Dan sama seperti yang Aristoteles sering bilang, kalau hidup yang tidak punya banyak pertanyaan itu nggak layak dijalani, karena sebagian besar manusia pasti memiliki banyak pertanyaan dalam kehidupan mereka sendiri. Dan bukan hanya itu aja, karena hidup itu bukan hanya sebatas biologis saja, tapi juga hidup itu adalah tentang sebuah refleksi, pemikiran kritis, dan dialog yang mendalam tentang makna, keadilan, dan kebajikan. Nah, melalui dialog ini, melalui introspeksi ini, kita juga bisa akhirnya memahami sebenarnya siapa diri kita sendiri. Sebenarnya lingkungan kita itu apa sih? Apa yang sedang terjadi dengan dunia sekitar kita? Karena kalau kita tidak introspeksi, kita tidak berpikir, bertanya-tanya, kita akan bodo amat dengan lingkungan kita. Kita nggak akan pernah tahu tentang mengenal diri kita sendiri, itu kita nggak akan pernah tahu. Dan hidup itu berbicara tentang mengejar sebuah kebenaran, bahkan kalau kebenaran itu sebenarnya sulit untuk ditemukan. Jadi karena kesulitan itulah kita punya banyak pertanyaan dalam hidup, dan itu pertanyaan hidup yang memiliki banyak pertanyaan itu yang hidup yang sangat layak untuk kita jalani sebagai manusia itu.
Berarti bukan hanya dari biologis ya, jadi harus ada refleksi, introspeksi, yang dimana memahami diri sendiri, lingkungan sekitar, bahkan dunia sendiri kita harus aware gitu ya sama pemikiran tersebut. Baik, mungkin kita akan lanjut nih ke pertanyaan kedua, yang dimana tujuan hidup menurut masing-masing dari mereka. Mungkin kita akan mulai dari Socrates. Nah, kalau tujuan hidup sendiri menurut Socrates itu adalah hidup itu memiliki tujuan untuk mengejar suatu kebajikan. Yang artinya dimana kebajikan itu adalah bentuk tertinggi dari pengetahuan, dan Socrates sendiri itu percaya bahwa siapapun yang tahu apa itu baik secara alami akan melakukan hal yang baik. Dan kalau kita pasti tahu tentang baik dan benar pastinya kan. Kalau kita tahu itu hal baik, ya kita akan melakukan suatu hal baik. Tapi terkadang banyak juga orang udah tahu itu salah, udah tahu itu jahat, juga melakukannya. Benar banget. Nah, jadi hidup itu tentang mendekati kebenaran dan juga memahami arti kebajikan itu sendiri dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan akhir menurut Socrates itu adalah kebijaksanaan, karena kebijaksanaan itu lah yang membuat kita bisa menjalani hidup yang benar dan juga baik. Berarti yang awalnya dari kebajikan, berfokus kebajikan, lanjut ke kebenaran, dan akhirnya disimpulkan menjadi kebijaksanaan. Baik nih, menarik banget ya topik kedua ini. Untuk Aristoteles, gimana nih menanggapi persoalan ini? Jadi menurut saya itu tujuan hidup itu adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Jadi tapi kita nggak sepenuhnya full untuk bahagia ya, terus enggak. Jadi untuk mencapai kesejahteraan ini kita melakukan yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan ini bisa didapat dengan kita menggunakan akal kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, kebajikan yang baik, ya kan? Pastinya. Nah nanti dari situ dari kita melakukan perbuatan yang baik, akhirnya kan kita bisa membuat bahagia orang lain, membuat bahagia diri kita sendiri. Nah akhirnya kita Ada timbal balik. Ya ada timbal baliknya itu, ya kita bisa menggapai yang namanya kesejahteraan itu sendiri kayak gitu. Berarti bukan cuma karena kebahagiaan ya, jadi harus tahu mana baik buruk gitu. Jadi kalau ya salah jangan tetap dilakuin gitu kan, yang dimana akhirnya akan menjadi kesejahteraan. Berarti ini saling terhubung nih ya, tentang pendapat kalian berdua. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu apa arti sebuah kebahagiaan bagi kehidupan pada masing-masing kalian? Mungkin kita akan dari Socrates pendapatnya. Ya mungkin kebahagiaan menurut Socrates sendiri itu adalah yang tidak dipakukan kepada kebahagiaan eksternal seperti kekayaan atau ketenaran, melainkan menurut Socrates sendiri itu kebahagiaan itu dari dalam diri kita. Kita yang menciptakan arti kebahagiaan itu sendiri. Kita yang membuat tentang kebahagiaan itu memiliki standar yang berbeda-beda gitu. Nah, ya kondisi batin yang selaras dengan kebajikan dan kebahagiaan itu datang juga bisa dari kehidupan yang bijaksana dan baik. Jadi kalau kita bertindak secara benar, hidup kita itu benar, baik dan selaras, dan terus mencari arti sebuah kebenaran itu sendiri, itu adalah sebenarnya arti kebahagiaan itu sendiri. Jadi walaupun kita tidak punya banyak harta, tapi kita memuaskan batin kita dengan mencari jawaban dari setiap pertanyaan yang kita punya. Itu kebahagiaan sejati yang sebenarnya ada dalam setiap hidup manusia. Jadi sebenarnya orang-orang itu salah kaprah tentang kebahagiaan. Oh kalau aku kaya aku bahagia, oh kalau aku punya tenar aku bahagia. Sebenarnya enggak, karena kalau kekayaan itu hilang, bisa nggak kita tetap bahagia? Benar. Dan itu yang contohnya juga iya ya. kan? Karena kalau misalkan di sekitar kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya teman lagi, kita tetap bisa bahagia nggak? Iya. Kita menjawab pertanyaannya. Tapi kalau kita memacukan kebahagiaan kita pada dalam diri kita, aku nggak apa-apa nggak kaya, tapi aku bahagia dengan cara hidupku, Iya. aku bahagia dengan tingkah lakuku, Bersyukur dengan apa yang bersyukur dimiliki. dengan hal Benar. sederhana, dan itu pun sudah jauh lebih bahagia gitu. Nah, jadi kalau kita dalam keadaan kaya ataupun tidak, dan kita bersyukur tuh kayak ya udah, itu arti kebahagiaan sebenarnya, dan itu kebahagiaan yang kita ciptakan sendiri, bukan terpaku dengan orang lain. Karena orang lain gini, aku juga bahagia kan kayak gini, enggak. Ya, tiba-tiba kalau orang lain berubah, karena manusia pada umumnya kan bisa berubah. Benar. Kalau manusia itu berubah,
kamu bisa menjamin nggak kamu bahagia? Benar. Kamu bisa menjamin nggak kamu masih baik-baik saja? Dan itu sebenarnya arti kebahagiaan. Makanya dari itu sebenarnya bahagia tuh sederhana ya, dari diri kita sendiri pun Ya, kita yang bisa gitu menciptakannya. dengan adanya kebahagiaan. Yang dimana nggak cuman material, eksternal ataupun lainnya, dimana dengan diri sendiri, batin, dengan kita melakukan hal-hal baik, maka kebahagiaan itu bakal datang sendiri dengan diri kita sendiri Iya. kan, dengan perlakuan baik diri sendiri. Menarik banget nih, ini bisa diimplementasikan kepada kita sebenarnya. Bagus. Untuk Aristoteles sendiri gimana nih pendapatnya tentang apa sih itu kebahagiaan? Oke. Jadi kalau orang-orang itu banyak beranggapan apa yang sudah kita capai, udah kita happy nih, kita bahagia kan apa yang sudah kita punya. Sebenarnya kebahagiaan itu tuh itu sebagai ya betul tadi itu kebahagiaan yang cuma sifatnya sementara. Benar. Iya, dalam hitungan hari, hitungan detik itu bisa hilang. Iya. Tuh, jadi kebahagiaan yang sebenarnya itu ketika kita bisa menselaraskan ya hidup kita dengan apa yang sudah kita punya, apa yang sudah kita syukurin kayak gitu. Jadi apa yang kita punya, apa yang kita syukurin, udah kita bersyukur, itu pasti nanti akan timbul rasa yang namanya bahagia kayak gitu. Terus tuh juga kebahagiaan itu bisa dicapai melalui tindakan dan keseimbangan dalam hidup kita. Jadi apa yang kita buat sama apa yang kita Tuhan tentukan sama kita itu, kalau kita bisa menyeimbangkan, kita menyesuaikan sama apa yang sudah Tuhan tetapkan, pasti namanya nanti kita bahagia. Jadi bahagia itu nggak melulu yang namanya dari manusia. Karena ya itu betul tadi apa yang dikatakan Socrates, manusia itu kan sifatnya bisa berubah-ubah. Benar. Jadi sifatnya manusia itu nggak sesuai. Jadi emang kebahagiaan ini ya rasa syukur ya yang dimiliki dari diri kita sendiri. Maka dengan adanya kita punya rasa syukur tersebut, kita bisa memiliki kebahagiaan itu sendiri gitu. Oke, kita akan beralih topik nih ke yang keempat ya, benar? Ya, yang keempat, yaitu tentang kebenaran. Jadi apa sih menurut Socrates tentang kebenaran ini gitu? Jadi ya sebenarnya kebenaran itu yang kita kejar melalui introspeksi. Setiap hari kita kan, karena manusia itu memiliki banyak pertanyaan ya, dan aku percaya pun kebenaran itu pasti ada, setiap manusia memiliki kebenaran, tapi yang harus kita pertanyakan gimana sih cara mendapat kebenaran itu sendiri. Ya dengan cara kita mempertanyakan segala sesuatu dalam hidup kita. Termasuk kayak apa yang kita percaya tentang satu hal, asumsi yang kita berikan, kita juga harus mempertanyakan itu dalam diri kita sendiri. Jadi kita tuh kayak berdialog dengan diri kita sendiri, sebenarnya apa yang aku pikirkan ini udah benar gak sih, apa yang aku lakukan ini udah benar gak sih. Dan nanti kalau kita selalu mempertanyakan hal itu, kita pasti ada rasa keinginan untuk mencari, dan dari situlah kita pasti akan menemukan kebenaran itu sendiri. Dan juga untuk mengungkapkan kebenaran itu dengan cara kita menantang diri kita sendiri gitu loh. Apa ya, kalau misalkan aku berpikir seperti ini sejalan nggak ya, kalau aku misalkan berpikir seperti ini bagus nggak ya. Dan kita mencoba untuk menggunakan banyak pola pikir dalam hidup kita sendiri gitu loh. Jadi ya jadi menurut kebenaran itu adalah, memang kebenaran itu seringkali sulit dipahami, sulit untuk dimengerti, sulit untuk didapatkan. Tapi jika kita terus berusaha, jika kita terus mempertanyakan banyak segala sesuatu, lama-kelamaan, pelan tapi pasti, kebenaran itu akan kita dapatkan. Walaupun terasa sangat, kapan ya kebenaran kita dapat? Kapan ya semua pertanyaan dalam hidup kita yang terjawab? Walaupun kita sering berpikir kayak gitu, tapi pasti kita akan menemukan sendiri jawabannya. Seiring berjalannya waktu, kita akan mendapatkan semua kebenaran itu sendiri. Dan itu bisa jadi ilmu, Yes. pengetahuan nantinya ya benar ya. Jadi di situ kita harus berpikir kritis. Ya, bukan cuma hanya bisa jadi ilmu, tapi itu bisa berubah menjadi prinsip kita. Iya, Bahwa kita orang yang benar. gak mudah menyerah dengan satu jalan aja. Kita menjadi orang yang kalau satu jalan ketutup harus ada jalan lain. Kalau ada iya, kita ada orang yang benar-benar berpikir kritis dan terbuka. Dan menantang diri Iya. untuk gimana mendapatkan jawaban atau jalan keluarnya ini. Benar banget. Baik, untuk Aristoteles nih, gimana nih pendapatnya tentang kebenaran?
Oke, jadi menurut saya itu kebenaran itu adalah yang sesuai dengan pikiran dan kenyataan. Nah, dari pandangan saya sendiri, untuk memahami kebenaran itu kita melalui proses yang namanya pengamatan dan pengawasan. Nah, nanti dari situ kemudian ada yang namanya proses lagi, kita menggunakan logika dan rasio kita untuk menentukan kesimpulan yang akurat dan pas. Itu untuk menentukan suatu kebenaran. Jadi menurut saya pendekatan empiris itu sangat penting sekali ya untuk kita memahami kebenaran-kebenaran apa aja yang ada di dunia ini sih, apa aja sih kebenaran yang kita temukan di dalam kehidupan kita kayak gitu. Jadi memahami dunia dengan secara sistematis dan menggunakan logika itu adalah salah satu bentuk untuk menarik kesimpulan yang akurat. Gitu. Kita menggali terus, sama kayak Socrates kan dia bertanya, ya. Nah kalau yang Aristoteles dia menggali terus digali, datanya tuh dicari sampai menemukan gitu, yang mana yang benar gitu. Dengan pengamatan, pengalaman, dan juga dibantu dengan logika. Benar banget. Saya terhubung ya. Baik, kita udah mulai masuk di pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan kelima, yang dimana apa sih kenyataan menurut kalian? Mungkin dari Aristoteles, boleh? Dari Aristoteles dulu? Oke, menurut saya kenyataan itu adalah sesuatu yang bisa kita amati ya, Jadi saya percaya banget yang namanya kenyataan itu adalah apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar itu adalah merupakan suatu kenyataan kayak gitu. Dan saya juga mengakui bahwa tindakan-tindakan kenyataan ini adalah ada bentuk dan substansi yang mendasari segala sesuatu. Jadi kenyataan ini tuh dia ada karena memang ada penyebabnya kayak gitu. Suatu hal yang di depan mata kita itu bukan satu kenyataan, dan itu pasti ada karena ada sebabnya. Nggak mungkin langsung blok kayak gitu, nggak mungkin. Pasti ada sebabnya. Nah, jadi kenyataan itu adalah sesuatu yang bisa kita amati, kita pahami, dan kita rasakan. Lalu kita pelajari melalui analisa yang mendalam tentang sifat-sifat benda yang ada di dunia ini. Berarti melalui pengamatan, analisis, lalu pasti ada sebab dan akibat ya di dalam hal tersebut. Bukan yang kayak tiba-tiba aja terjadi, nggak mungkin kan itu. Oke, baik nih. Dari Socrates sendiri nih, apa nih pendapatnya? Sebenarnya kurang setuju dengan Aristoteles sendiri kurang setuju nih. Iya, bahwa kenyataan itu bukan hanya tentang apa yang kita lihat menggunakan indera kita, tapi sebenarnya itu luas banget, dan kita pasti percaya bahwa kebenaran yang lebih dalam dibalik apa yang kita persepsikan. Jadi kenyataan itu, untuk mengetahui suatu kenyataan itu tidak hanya menggunakan apa yang kita pandang, apa yang kita rasa, apa yang kita dengar, dan itu bisa menggunakan feel terbaik kita. Dan misalkan ini konsep keadilan atau kebaikan yang nggak bisa dilihat secara indera, secara mata. Jadi ada banyak keadilan yang menurut orang lain nih ada suatu permasalahan, dan apa yang kita lihat, oh dia nggak adil sama ini. Tapi kalau misalkan yang kita bilang dia nggak adil, tapi yang orang ini merasa adil kok, nah itu gimana? Kan nggak mungkin ya. Jadi nggak secara dengan mata, ya inilah kenyataan sebenarnya. Sebenarnya kenyataan itu bisa kita lihat menggunakan banyak sudut pandang untuk mengetahui arti sebuah kenyataan itu sendiri. Dan sebenarnya karena ini tuh bagaimana ya, mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup kita. Karena nggak serta merta kita tuh mempercaya apa yang kita lihat, nggak serta merta kita mempercaya apa yang kita dengar, apa yang orang lain bicarakan pada kita. Jadi untuk menerima sebuah kenyataan sendiri itu menurutku cukup luas dan memiliki banyak sudut pandang tersendiri. Baik, berarti bukan hanya dari indera ya, soalnya kalau hanya dari indera berarti bisa ada terjadinya beda pandangan. Nggak melulu menggunakan fisik, tapi bisa menggunakan akal juga. Iya, benar. Maka dari itu pembahasan Socrates cukup luas, tidak hanya terpandang hanya satu perspektif gitu ya. Wah, ternyata sangat mendalam banget ya, kita udah membahas dari awal sampai akhir. Luar biasa banget pendapat-pendapat dari mereka ini. Terima kasih sebelumnya kepada Socrates dan Aristoteles.
atas pemikiran yang kalian berikan tentang hidup, kebahagiaan, kebenaran, dan kenyataan. Dan di sini saya yakin pendengar juga bakal dapat banyak wawasan pembelajaran dari diskusi pada hari ini. Menurut kita cukup podcast hari ini, sekian dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!